Tuhan, saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah dalam hadirat Tuhan. Kiranya damai Allah menyertai engkau mulai sekarang sampai selama-lamanya. Sebelum kita masuk dalam firman, kita masuk dalam doa dulu. Bagi saudara yang sedang hadapi masalah atau sakit penyakit, saudara bisa tumpang tangan ke sakit saudara. Saya akan berdoa juga untuk saudara semua. Tuhan, sebentar lagi kami akan masuk dalam firman-Mu. Engkau yang bekerja selalu luar biasa. Jamah setiap orang yang sedang sakit, yang sedang mengalami masalah, Tuhan, Engkau yang mengerjakan sesuatu yang ajaib untuk mereka semua. Engkau buat sesuatu yang ajaib untuk mereka. Tuhan Yesus, tolong mereka semua ya Bapa. Biarlah Engkau sendiri yang bekerja selalu luar biasa untuk kami semua ya Bapa. Biarlah firman ini menjadi kekuatan untuk kami semua. Dalam kasih-Mu Tuhan kami bawa seluruhnya. Oh Yesus, terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Salam saudara, kita buka dalam Keluaran pasal 8 ayat 22. Tetapi pada hari itu aku mengecualikan tanah Gosyan di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Hari ini kita belajar tentang berkat atas Gosyan. Kalau saudara lihat, cerita ini diambil dari tulah keempat dari lalat pikat. Allah memberi tulah atau kutuk atau bencana kepada orang Mesir. Tapi di ayat 22 dikatakan hanya orang Israel, hanya tanah Gosyan yang tidak mengalaminya. Tapi kalau saudara lihat, berkat atas Gosyan. Tapi kalau kita bisa teliti lebih lanjut, orang Israel itu menjadi budak di Mesir. Mereka harus bekerja di Mesir. Kalau mereka bekerja di Mesir, kalau tanah Gosyan tidak terjadi apa-apa. Tapi bagaimana dengan orang Israel yang bekerja di Mesir? Pasti mereka juga akan kena. Mereka akan ketimpa kutuk karena mereka tinggal di Mesir. Hanya sore atau malam mereka baru bisa pulang menuju tanah Gosyan. Selama pagi sampai sore mereka harus bekerja di Mesir. Kalau itu terjadi tulah itu, otomatis mereka juga mengalaminya. Tapi firman Tuhan berbeda, katakan hanya Gosyan. Dengan kata lain maksudnya dalam firman ini, hanya orang Israel yang tidak mengalami itu. Kalau mereka tidak mengalami itu, orang Israel di mana? Bangsa Israel di mana? Kalau saudara lihat dalam cerita teliti dari tulah pertama sampai ketiga, itu ada terjadi kasus demi kasus. Kalau kita lihat dalam tulah pertama, yaitu air menjadi darah. Dalam cerita itu air menjadi darah. Tongkat Harun diketok. Maka dipukul dalam air di sungai Nil, maka berubah menjadi darah. Dan darah itu terjadi sampai Keluaran 7 ayat 25, demikian genaplah 7 hari berlalu setelah Tuhan menulai sungai Nil. Dalam cerita itu, dalam tulah pertama itu air menjadi darah, itu berlangsung terus menerus
sampai bangsa Israel keluar dari Mesir. Tulah itu tidak berhenti, tulah itu terus berlangsung dari bangsa Israel. Waktu tulah itu berlangsung hari itu sampai bangsa Israel keluar. Beda dengan tulah yang kedua. Tulah yang kedua itu kata, itu di Keluaran pasal 8 dikatakan mereka, Keluaran pasal 8 ayat 8 dikatakan, kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkan kata-kata itu daripadaku dan daripada rakyatku, maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Saat itu Firaun berkata kepada Musa dan Harun supaya berhenti tulah yang kedua, yaitu kata. Maka besok terjadi di ayat 10, katanya besok lalu kata Musa, jadilah seperti katamu, supaya Tuhanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kita. Di ayat 11, maka kata-kata itu dijauhkan daripadamu, dari rumah-rumahmu dan pegawai-pegawaimu dan dari rakyatmu, dan hanya akan tinggal di sungai Nil saja. Di tulah kedua, kata itu diberhentikan. Tulah itu tidak diberhentikan oleh Allah, tapi tulah pertama itu tetap berlangsung sampai bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi tulah yang kedua, semuanya tulah itu diberhentikan oleh Tuhan. Tapi tulah yang ketiga, yaitu nyamuk. Kalau saudara lihat tulah yang ketiga, nyamuk itu berlangsung sampai bangsa Israel keluar dari Mesir. Tulah itu tidak berhenti, musibah atau kutuk atau bencana itu tidak berhenti sampai orang Israel keluar dari kutuk, dari Mesir. Hanya tulah keempat, Goshen tidak mengalaminya. Tapi bagaimana orang Israel yang jadi budak di Mesir, yang bekerja di Mesir? Kalau saudara lihat bencana 1, 2, dan 3, itu kalau sudah lihat di mana-mana, kalau terjadi bencana, yang lalu ada di Jakarta terjadi banjir yang begitu luar biasa, otomatis seluruh pegawainya tidak diberhentikan atau diliburkan. Demikian juga di dalam tulah 1, 2, dan 3 terjadi bencana yang begitu hebat. Ini bukan sekedar bencana biasa, tapi bencana yang begitu hebat membuat orang Israel harus diliburkan dari pekerjaan mereka. Jadi tulah pertama, kedua, dan 3 itu membuat orang Israel diliburkan dari pekerjaan mereka. Jadi tulah keempat, yaitu lalat pikat, orang Israel tinggal di Goshen. Sampai tulah yang ke-10, orang Israel tetap tinggal di Goshen. Disitulah berkat Tuhan tercurah. Saat kita diam, kadang kita harus berkata, Pak, kalau saya tidak bekerja, saat saya gini, kalau begini saya tidak bergerak, tidak begini, tidak ada jalan keluar, Pak. Pada saat tertentu Tuhan ingin kita tuh diam, duduk, berlutut, dan mencari Tuhan. Tulah keempat sampai tulah ke-10 orang Israel tidak mengalami. Setelah tulah 10 itu berakhir, orang Israel keluar dari Mesir. Tulah itu berhenti. Maka di dalam ceritanya Firaun menyesal. Maka itu dia mengejar. Kenapa mereka mengejar? Karena tulah itu tidak ada lagi. Mungkin saudara ngomong, mana ayatnya? Tidak ada. Tapi kalau saudara lihat dalam cerita itu semua, itu ada indikasi demikian. Saat ini tulah sedang terjadi. Mungkin musibah sedang terjadi, COVID sedang terjadi dalam kehidupan kita, sekitar kita, dunia mendunia. Sekarang ini sedang menghadapi masalah yang sulit. Allah bisa menyingkirkan itu semua secara pribadi. Tulah pertama, kedua, dan ketiga orang Israel mengalaminya. Tapi tulah yang keempat orang Israel tidak mengalaminya sampai tulah ke-6. Mungkin saat ini saudara sedang menghadapi musibah, masalah, atau kutuk yang sedang Tuhan kerjakan karena kita punya masalah, karena kita punya dosa. Bawa hadiratmu kepada Tuhan, bawa hidupmu kepada Tuhan.
minta Tuhan pulihkan. Seperti orang Israel diluputkan dari tulah itu. Demikian juga Allah sanggup membuat dan bisa meluputkan saudara dalam tulah itu. Terpujilah namamu, terpujilah nama Tuhan Yesus. Kuasa Allah bekerja selalu luar biasa, urapanmu mengalir selalu luar biasa. Mari kita doa. Tuhan, kami mengucap syukur, kuasamu mengalir selalu luar biasa. Buat sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan kami. Jadikan kami anak-anakmu yang layak di hadapan Engkau ya Bapa. Kuasamu yang dahsyat mengalir selalu penuh di tempat ini ya Bapa. Urapanmu mengalir selalu luar biasa. Jamah kami ya Bapa. Bahwa kami lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Bahwa kami lebih kenal isi hati-Mu ya Bapa. Kami tahu ya Bapa, saat ini di depan kami begitu banyak persoalan yang kami sedang hadapi. Mungkin kami berkata, Tuhan belum tahu jalan keluarnya penyelesaian. Tapi Tuhan ajarkan dalam kehidupan kami, pencobaan itu tak melebihi kekuatan kami. Engkau punya rencana yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami, bahwa kami lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu ya Bapa. Masuk lebih dalam lagi dalam rencana-Mu ya Bapa, bahwa kami lebih dalam lagi. Terpujilah namamu, haleluya, amin.